Di tengah pandemi, imunisasi anak perlu jadi skala prioritas agar buah hati Anda terhindar dari berbagai macam virus yang mengancam. Dan berikut adalah tips untuk melakukan imunisasi di tengah pandemi. Di tengah pandemi virus corona COVID-19, orang tua tetap harus melaksanakan imunisasi untuk buah hati karena dengan vaksin imunisasi, anak terhindar dari penyakit serta infeksi berbahaya. Imunisasi juga dapat merangsang tubuh anak untuk menghasilkan kekebalan alami terhadap penyakit. Diharapkan imunisasi dasar dilakukan supaya perlindungan dan kekebalan dapat dihasilkan secara sempurna. Sambil menunggu vaksin COVID-19 tersedia, kita tetap disiplin dengan jadwal imunisasi rutin anak-anak kita. Pertama dan yang paling penting, imunisasi dasar lengkap. Ada sekitar 800.000 anak-anak di Indonesia yang belum lengkap imunisasi dasarnya. Harus kita atasi masalah ini, sebab imunisasi dasar lengkap adalah hak anak-anak kita. Kewajiban kita memastikan mereka mendapatkannya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini masih banyak nih orang tua yang takut membawa anaknya imunisasi ke rumah sakit atau posyandu karena banyaknya hoax akan tertular COVID-19. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan lagi bahwa posyandu, puskesmas, rumah sakit, klinik, dan pos imunisasi lainnya telah diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Imunisasi sebaiknya dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari kemungkinan infeksi pada anak di sela jangka waktu tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, kebanyakan orang tua balita merasa khawatir jika buah hatinya harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan imunisasi. Agar terhindar dari penyakit menular di lokasi fasilitas kesehatan, orang tua pastikan sebelum berangkat untuk imunisasi hubungi dokter atau pihak pelayanan kesehatan guna membuat janji kedatangan agar tidak menunggu terlalu lama di tengah keramaian. Lakukan protokol kesehatan secara ketat. Gunakan hand sanitizer, ibu dan anak wajib menggunakan masker kain saat berpergian. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak 2 meter dengan orang lain. Jika anak Anda suka berlarian, tahan anak agar tidak berlarian. Segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibu dan anak harus segera mencuci tangan dengan air dan sabun serta mengganti pakaian. Saat pemberian imunisasi usai, jangan langsung pulang. Tunggulah 30 menit untuk memastikan apakah ada efek samping atau tidak. Pastikan saat pulang ke rumah, anak dalam keadaan sehat. Negara perlu memastikan pelayanan imunisasi tetap terlaksana agar tidak terjadi double outbreak atau munculnya wabah lain di tengah pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan pemberian imunisasi di masa pandemi, kita tanyakan langsung kepada dokter spesialis anak, ada Dr. Adib Mahara. Selamat siang, Dr. Adib. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter, ini bagaimana mengakali agar anak tetap mendapatkan imunisasi di tengah pandemi? Baik, Mbak. Jadi kalau dengan kondisi yang pandemi seperti ini memang sangat rentan sekali ya anak-anak akan tertular penyakit infeksi yang bisa menular melalui infeksi saluran pernafasan. Jadi untuk mengakalinya berarti kita harus memberikan edukasi yang lebih terhadap ibu, orang tua bahwa pentingnya vaksin, terutama vaksin imunisasi dasar ini diberikan kepada bayi dan anak-anak. Gunanya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan sehingga apabila nanti pun anak terpapar oleh COVID, gejala dan penyakit itu tidak bertambah berat dengan kondisi seperti ini. Baik, kemudian cara aman seperti apa yang dilakukan ketika memang ibu akan mengimunisasi bayinya ke rumah sakit? Jadi banyak sekali ibu yang memang takut terpapar justru di rumah sakit atau di klinik kesehatan lain. Baik, Mbak. Jadi gini, sebenarnya kalau rumah sakit yang sudah menyediakan fasilitas untuk imunisasi dan klinik-klinik imunisasi itu biasanya dia sudah pasti akan menerapkan protokol kesehatan. Nanti untuk ruangan imunisasi akan dipisah dengan ruangan bayi-bayi atau anak-anak yang sakit, sehingga memang khusus untuk imunisasi saja. Kemudian untuk ibu atau keluarga atau bapak-bapak yang akan membawa anaknya untuk
melakukan vaksin di rumah sakit itu sebaiknya menggunakan dengan kendaraan pribadi yang dirasa aman dan nyaman, kemudian pastikan social distancing, physical distancing terhadap pasien-pasien yang lain, bawa hand sanitizer sendiri setiap kali nanti ibu kontak atau memegang suatu benda yang ada di rumah sakit, segera langsung pakai hand sanitizer tersebut, sehingga saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan untuk melakukan imunisasi pada anak-anak. Baik, Dokter Adib, Walaupun di rumah sebenarnya sakit ataupun di klinik-klinik tertentu. baik, Dokter Adib, sebenarnya apa dampak terhadap anak jika imunisasi ini tidak bisa rutin dilakukan, Dokter? Jadi gini Mas, namanya imunisasi berarti kan kita kan membuat kekebalan yang pasif. Jadi kita berikan vaksin kepada anak-anak tersebut. Setelah kita berikan vaksin, maka anak diharapkan memiliki kekebalan yang spesifik terhadap vaksin-vaksin yang diberikan. Nah, untuk kondisi seperti ini paling bagus adalah diberikan vaksin yang bisa mencegah infeksi saluran pernafasan seperti vaksin BCG, vaksin DPT. DPT itu terutama pada pertusisnya ya, kemudian vaksin influenza, dan terakhir adalah vaksin pneumokokus. Nah, apabila anak-anak tidak mendapatkan vaksin ini, maka dikhawatirkan akan menjadi double outbreak berikutnya. Anak-anak bisa muncul wabah atau pandemi yang lain, padahal saat ini masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Seperti Baik. itu. Dokter, adakah cara lain yang bisa dilakukan orang tua sebagai pengganti imunisasi atau bisa sekaligus mengimunisasi dua penyakit begitu dalam satu waktu? Bagaimana yang lebih efektif, seperti apa? Jadi kalau untuk mengganti imunisasi sebenarnya sampai saat ini belum ada ya Mbak. Jadi tetap kita harus berikan vaksinasi dasar sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia, anjuran WHO, anjuran Kemenkes, bahwa vaksinasi dasar itu wajib hukumnya, dan itu memang bisa untuk mencegah angka kesakitan bahkan angka mortalitas anak. Nah, kalau untuk pemberian vaksin itu pada dasar bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh misalnya seperti vaksin influenza dengan vaksin pneumokokus, atau enggak vaksin DPT dengan vaksin pneumokokus, itu bisa diberikan secara bersamaan. Jadi dalam satu waktu anak diberikan vaksinasi bisa langsung diberikan 2 atau 3 vaksin secara sekaligus. Jadi bisa menghemat waktu dan anak tidak bolak-balik ke rumah sakit atau ke klinik. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Adib Mahara sudah berbagi informasinya, mudah-mudahan didengar oleh para orang tua di seluruh Indonesia. Terima kasih Dokter, selamat siang.